Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini yang bernama Andreski dari semester 2 mata kuliah Ilmu Kalam dan Tasawuf. Saya di sini akan menjelaskan atau menceritakan bagaimana biografi dan kehidupan tokoh-tokoh, bukan tokoh-tokoh sih, tapi satu tokoh, yaitu Dr. Haji Abdul Karim Amrullah. Baiklah, langsung saja mari kita masuk ke pembahasannya. Dr. Haji Abdul Karim Amrullah lahir dengan nama Muhammad Rasul di negara Sungai Batang, Meninjau Agam, Sumatera Barat, 10 Februari 1879. Beliau meninggal di Jakarta 2 Juni 1945 pada umur 66 tahun. Dijuluki sebagai Haji Rasul, adalah ulama terkemuka sekaligus reformis Islam di Indonesia. Ia juga merupakan pendiri Sumatera Talib, sekolah Islam modern pertama di Indonesia. Ia bersama Abdullah Ahmad menjadi orang Indonesia terawal yang memperoleh gelar doktor kehormatan dari Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Kehidupan Abdul Karim Amrullah dilahirkan dari pasangan Syekh Muhammad Amrullah Tuanku Abdullah Saleh dan Andung Tarawas. Ayahnya yang juga dikenal sebagai Tuanku Kisai merupakan syekh dari Tarakat Naqsyabandiyah. Pada tahun 1894, ia dikirim ayahnya ke Mekah untuk menimba ilmu dan berguru pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang pada waktu itu menjadi guru dan imam Masjidil Haram. Pada tahun 1925, sepulangnya dari perjalanan ke Jawa, ia mendirikan cabang Muhammadiyah di Minangkabau, tepatnya di Sungai Batang. Dia meninggal dunia pada 2 Juni 1945 di Jakarta. Salah satu putranya yaitu Hamka, dikenal banyak orang sebagai ulama besar dan sastrawan Indonesia angkatan Balai Pustaka. Adapun karya-karya beliau yaitu buku pertama kali yang diterbitkan pada tahun 1908 berjudul Amdatul Anam fi Ilmil Kalam yang membahas 20 sifat Allah. Lalu disusul buku-buku lain yakni Qatiyyu Rikabil Mulhidin, Syamsul Hidayah, Sulamul Usul, Aikazumul Niyam, Al-Qawalul Sahih terhadap Ahmadiyah, Cermin Terus. Adapun pokok pemikiran beliau yaitu pengembangan pendidikan merupakan fondamen dasar kehidupan masyarakat dalam mencari pengetahuan untuk bekal tujuan hidupnya. Pendidikan Islam menurut Buya Hamka adalah untuk mempersiapkan anak-anak didik atau generasi yang tangguh mental maupun ilmu pengetahuan dalam menghadapi tantangan zaman yang akan semakin berat. Secara eksplisit, manfaat pendidikan Islam menurut Hamka adalah untuk menyiapkan generasi-generasi yang cukup dalam segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, kesehatan, teknologi, pendidikan, tetapi senapas dengan segala aturan Islam dalam rangka mengisi dan mempertahankan kemerdekaan negara agar tidak menjadi budak di negeri yang kaya, melatih kemandirian tanggung jawab, atau dalam ungkapan sederhana untuk membentuk manusia yang merdeka. Yang saya suka, yaitu saya kagumi dari tokoh ini adalah bagaimana dia memikirkan pendidikan generasi selanjutnya yang harus dididik dan dikasih pengetahuan untuk menciptakan negara atau masyarakat yang bisa mengelola negeri yang penuh dengan kekayaan alam ini. Dan juga saya kagumi dengan karya-karya bukunya. Dan oke, baiklah, itu dia dapat saya sampaikan dari materi kali ini tentang Abdul Karim Amrullah, Haji Abdul Karim Amrullah.
Apabila ada kesalahan atau jawaban saya yang kurang tepat mungkin, atau yang kata-kata saya yang kurang enak, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.